يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولادي وأحبائي رحمكم الله, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang maha besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita, salam sayang kita, salam cinta kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lama ini mantan Presiden Amerika Serikat bernama Donald Trump, dia juga sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat yang mencalonkan diri dari Partai Republik, dia mengatakan bahwa apakah ada cara untuk mendapatkan lebih banyak lahan lagi untuk Israel, karena negara Israel begitu kecil petanya dibanding dengan negara-negara tetangga Israel atau di Timur Tengah. Menurut dia mengatakan ini karena ingin menunjukkan bahwa dia pro Israel, bahwa dia bersama Zionis Israel, dan dia juga ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi Israel atau Yahudi Amerika. Dia juga berpendapat bagaimana caranya untuk memperluas negara Israel. Ini sebetulnya pidato dia yang sangat menggemparkan dunia, ya, khususnya negara-negara Islam, negara-negara Arab. Di samping presiden tersebut mengakui adanya keberadaan negara Israel, padahal sebetulnya Israel itu bukan negara, ya, tapi penjajah, dia juga ingin memperluas lagi. Hal ini dia buat, atau Amerika Serikat atau Donald Trump sampaikan, karena kalau kita lihat sejarah bahwa di Amerika Serikat itu banyak politikus-politikus yang redup sebelum jadi belum berbunga sudah redup. Ada juga politikus-politikus yang terus langgeng lama. Kalau kita telaah, yang lama itu biasanya yang bersama dengan Zionis Israel. Kalau kita baca orang-orang yang duduk lama, ya, seperti Joe Biden itu yang sudah hampir 4 dekade dia sebagai politikus di Amerika Serikat, karena pro Israel, pro Zionis. Dan begitu juga apabila kebalikannya, apabila tanpa pro Zionis, tanpa pro Israel, otomatis bunuh diri secara politik. Politik Israel ini memang sangat ulung. Jumlah Israel di seluruh dunia lebih kurang 40 juta atau kurang, dan di Amerika Serikat kurang lebih 10 sampai 20
juta jiwa. Tapi begitu besar pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Begitu besar pengaruhnya terhadap politik Amerika Serikat. Banyak analis yang mengatakan politikus-politikus Amerika Serikat atau Inggris sekalipun itu begitu tunduk sama Zionis Israel. Belum lama ini terjadi demo besar-besaran ya, di Inggris, dan mengecam yang demo-demo turun ke jalan yang mendukung Palestina, dianggapnya ini antisemit. Dan hasil daripada demo-demo besar-besaran ini dengan kekacauan yang begitu besar, keluarlah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Inggris. Salah satunya adalah siapa saja yang berani secara terang-terangan memboikot produk-produk Israel atau Zionis akan dipenjarakan. Hanya memboikot. Padahal Inggris katanya negara yang paling demokrasi di dunia, tapi kebijakan-kebijakannya seperti kekanak-kanakan. Kalau kita baca sejarah ya, atau baca makna arti daripada politik, politik itu dari bahasa Yunani yang artinya kota atau negara. Politik itu kalau menurut definisi yang dapat saya simpulkan adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam bernegara. Atau politik menurut teori klasik Aristoteles disebutkan adalah usaha yang ditempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu mana politik. Saya di sini tidak akan bicara masalah politik di Indonesia ya. Kita melihat ada kejenakaan-kejenakaan yang Masya Allah ya. Tapi saya ingin mencoba, karena sekolah ini adalah sekolah global, sekolah ini adalah kalian harus berwawasan internasional. Saya akan bawa antum semuanya, anak-anakku, menuju global juga, Inggris dan Amerika Serikat. Kenapa para politikus Amerika Serikat ini begitu pro sama Israel? Kenapa para politikus Amerika Serikat itu begitu takut dengan Israel? Ya. Mereka, para politikus ini disandra di 3 hal, baik dari eksekutifnya yang pertama, yang kedua yudikatifnya, juga legislatifnya. Karena orang-orang selain daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi acuh tak acuh dengan politik, sementara orang-orang Israel itu begitu giat dalam berpolitik. Mungkin kalian pernah mendengar cerita ya, ada orang tua yang menunggu taksi. Zaman dulu belum ada Gojek, belum ada Grab ya. Yang menunggu taksi. Orang tua ini mau bepergian ke satu kota atau ke satu tempat, nunggu taksi. Ada taksi yang bagus datang menghampiri orang tua, bilang ada lagi yang lebih bagus juga, ada lagi banyak. Itu taksi-taksi yang menawari orang tua ini untuk mengantarkan ke tempat tujuan dia. Tetap orang tua ini menolak. Tiba-tiba ada taksi yang sudah bobrok, yang sudah rusak, mendekat ke orang tua ini. Orang tua ini naik ke taksi yang bobrok tadi itu. Allah belum tentu nyampe ke tempat tujuannya karena taksinya ini kurang bagus kan? Selesai ke tempat tujuan diikutin sama satu orang. Nyampe turun di situ ditanya, kenapa Anda tidak mau naik taksi yang tadi kan bagus-bagus? Ini kan jelek-jelek, ini kan jelek. Kenapa Anda milih yang jelek? Apa karena kebaikan Anda terhadap yang fakir miskin ini? Jawaban orang tua tadi yang sangat mengagetkan publik. Dia bilang karena dia ini annahu Israeli. Dia ini orang Israel, dia ini orang Yahudi, dan saya orang Yahudi. Saya harus membangkitkan usaha orang Yahudi ini. Begitu kuat konsolidasi di antara mereka ya. Auladi rahimakumullah. Israel dalam perpolitikan di dunia, khususnya di Amerika dan Inggris, dia menggunakan satu teori makan.
Teori makar itu terdiri lebih kurangnya banyak macamnya, tapi saya ingin menyebut hanya 3 teori, hanya 3 unsur. Yang pertama adalah berbohonglah. Berbohonglah. Yang pertama yang dilakukan oleh Israel. Kita melihat kejadian kemarin ya, 7 Oktober ketika Hamas mulai bangkit menyerang Israel, orang Israel kalang kabut dan banyak yang tertangkap dan menjadi tawanan. Beberapa hari kemudian informasi yang ada di dunia ini bahwa Hamas itu bukan manusia. Hamas itu adalah binatang yang berbentuk manusia. Hamas itu binatang. Dan ini hampir semuanya orang mempercayainya. Dan dia memperlihatkan ada satu bayi katanya yang terbakar ya. Ini dari kelakuan Hamas. Dia juga terus berbicara mengekspos bahwa orang-orang yang hadir lagi nyanyi diserang sama Hamas, jadi banyak yang terbunuh. Tidak lama kemudian 1-2 bulan ketahuan bahwa sebetulnya yang menyerang yang lagi nyanyi-nyanyi itu bukan orang-orang Hamas, tapi tentara-tentara Israel yang bingung sehingga dia membabi buta menembakin siapa saja yang ada di depannya. Begitu juga dengan bayi, ternyata bukan bayi, kucing atau boneka. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, itu terpengaruh dengan kebohongannya Hamas, dengan kebohongannya Israel Yahudi. Malah Bibi Netanyahu atau Bunyamin Netanyahu selalu mengatakan bahwa mereka bukan manusia, mereka ini hayawan, binatang. Sampai sedemikian rupa, lama-kelamaan terlihat bahwa ini adalah semuanya hoax, tipu daya, bohong yang dilakukan oleh Israel. Dan Israel itu mengikuti satu teori musuh mereka, teori Nazi gitu ya. Teori Nazi mengatakan berbohonglah dan berbohonglah, terus berbohong sampai orang mempercayai. Inilah teori pertama atau teori makar yang pertama ya, yaitu buat bohong. Yang kedua adalah membuat paranoid. Orang-orang menjadi takut dengan Israel, menjadi takut dengan Yahudi karena menganggap bahwa Yahudi itu atau Israel itu adalah hamba-hamba pilihan Tuhan, ahibbaullah, kekasih-kekasih Tuhan. Yahudi itu adalah orang-orang yang cerdas. Begitu selama ini digembar-gemborkan. Barang siapa yang mencaci maki Yahudi berarti anti-Semit ya, anti-Israel, itu tidak boleh, dan lain sebagainya digembar-gemborkan. Bahkan bukan hanya itu saja ya, bahwa tentara Zionis Israel ini jaisyun la yuqhar, tentara yang tidak mungkin terkalahkan. Kalian tahu Pegasus, kalian tahu Mossad atau AIPAC ya, lobby Yahudi itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat bagi Zionis Israel, sehingga negara-negara Islam pun, negara-negara tetangga Palestina tidak berani membantu Palestina. Tapi paranoid ini tidak berhasil. Mungkin sebelumnya saya ingin bercerita ya, ketika kekhilafahan Baghdad itu jatuh di tangan Mongolia, itu sebetulnya bukannya Baghdad tidak mampu melawan Mongol, tapi sebetulnya Baghdad begitu kuat melawan Mongol, dan Mongol pasti jatuh kalau memang betul-betul diperhatikan. Tapi waktu itu si Mongolia ini menyerang secara psikologis bahwa kami orang-orang Mongol ini jago berantem, jago silat, jago kungfu. Siapapun yang ada di hadapan kami akan tebas, kami akan bunuh, dan lain sebagainya. Jangankan laki-laki, perempuan kami pun jago-jago. Dan begitu Mongol, orang-orang Baghdad semua takut, dan Mongol datang ke Baghdad, datang ke Irak, dengan mudah menjatuhkan kekhilafahan yang sudah berabad-abad jaya. Karena ada faktor psikologis.
Karena ada yang mengatakan bahwa Mongol ini tidak mungkin terkalahkan, dan terbukti begitu orang Mongol datang, ada perempuan datang. Itu dalam sejarah ya, bisa antum baca semuanya nanti. Jatuhnya Baghdad itu disebutkan katanya, min aina antum, ada seorang perempuan bawa pedang, min aina antum, kalian dari mana? Saya adalah, katanya, dari Baghdad. Perempuan ini naik ke atas terus membunuh satu sampai ratusan orang, puluhan orang dibunuh, mungkin nggak ratusan, dan tidak ada perlawanan dari orang-orang Arab, dari orang-orang Baghdad, karena sudah menancap di hati mereka, di pikiran mereka, bahwa Mongol ini tidak mungkin bisa dilawan. Tapi alhamdulillah ya, setelah Mongol menjatuhkan Baghdad dan menyerang ke Mesir, dan Mesir menang. Begitu pula dengan sekarang ini, bahwa Israel itu kuat, Israel itu Mossadnya, terus apalagi namanya itu intelijennya begitu tinggi, melawan Gaza. Gaza itu lebih kurang besarnya seperti Purwakarta. Mencari tawanan mereka tidak dapat. Israel ini menyerang Gaza, ada 3 yang mereka inginkan. Yang pertama adalah mengembalikan tawanan-tawanan Israel yang ditangkap oleh Hamas. Yang kedua adalah menjatuhkan atau membungkam atau menghancurkan Hamas. Yang ketiga adalah menguasai Gaza. 3-tiganya tidak berhasil, padahal hanya ngelawan Gaza yang lebih kurang besarnya seperti Purwakarta. Nafah, terowongan-terowongan yang dihancurkan, terowongan-terowongan tipuan, terowongan yang sesungguhnya tidak. Dan tawanan-tawanan tidak bisa diambil sama Israel kecuali lewat negosiasi. Negosiasi, oke, kita keluar. Kalau enggak. Mana katanya Mossad yang intelnya, yang itunya, yang ininya, semuanya bohong. Kita termakan isu, kita termakan opini yang dibuat sama orang-orang Israel sehingga kita menjadi ketakutan. Itu konsep yang pertama tadi. Nah, itu bohong. Setelah itu kita menjadi ketakutan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel. Yang terakhir yang biasa dilakukan orang yang melakukan makar itu adalah tasfiyatu, menghabisinya. Kalau orang-orang politik di Amerika ya, atau di Inggris, menghabisinya mungkin menjatuhkan reputasinya, memenjarakannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi orang Islam, kaum muslimin, menghabisinya adalah dengan membunuh mereka. Karena hanya orang Islam yang berani melawan terhadap orang-orang Israel. Jumlahnya lebih kurang 40 juta orang Yahudi, orang Israel ini. Sementara kaum muslimin hampir 2 miliar. Masa kita kalah? Jangan sampai kita kalah. Apalagi secara fisik. Kita jangan kalah karena kejiwaan kita. Itu mereka tidak mungkin terkalahkan. Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman, gak mungkin menang ini Gaza. Kata siapa? Gaza saya yakin 1000% bakal menang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan kalian. Pasti akan menolong kalian dan menguatkan kalian. Pasti. Dan yang terakhir saya ingin mengakhiri makalah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan selama-lamanya ridho terhadap kalian, rela kalian, hatta angkal Yahud, orang-orang Yahudi dan Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti cara mereka. PBB ini adalah cara mereka, hak asasi manusia itu menurut mereka, bukan menurut otak atau logika kita.
logika dikesampingkan. Semuanya boleh memiliki hak asasi manusia, tapi tidak untuk orang-orang Palestina dan orang-orang Gaza. Maka dari itu, hati-hatilah kita dengan tipu daya Zionis Israel. Hati-hatilah kita dengan tipu daya orang-orang Yahudi, karena mereka ini semuanya berbohong. Jangan mempercaya mereka. Ayat Al-Quran yang berfirman demikian, walan tarda, tidak akan ridha selama-lamanya, ankal yahudu walan nasara, orang Yahudi dan Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti milah mereka. Milah itu ada pembahasannya, ada yang bilang agama, ada yang bilang cara berpikir dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا